Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Inanda Berliana Safa dengan NIM 210405640116 dari kelas 2021A jurusan Sosiologi Universitas Negeri Surabaya angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai step-step atau langkah-langkah yang digunakan untuk digitasi penggunaan lahan. Yang pertama, pastikan kalian memiliki aplikasi Google Earth Pro nih teman-teman. Kalau kalian belum memilikinya, kalian bisa mendownload atau menginstalnya di website resmi Google Earth Pro itu sendiri. Nah, jika kalian udah menginstal dan mendownload, kalian bisa langsung buka nih aplikasi Google Earth Pro-nya. Nah, di sini kita klik tutup aja. Di sini kalian bisa memilih lokasi atau tempat yang ingin kalian digitasi. Di sini saya contohkan, saya ingin mengambil lokasi di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Kita telusuri. Nah, di sini Google Earth Pro akan langsung nih otomatis mencari lokasi yang ingin kalian digitasi. Nah, di sini udah kelihatan nih lokasi yang ingin saya digit, yakni daerah dari Stadion Brawijaya. Nah, kemudian kalian bisa memilih juga nih secara detailnya kalian ingin mendigitasi lokasi yang mana nih teman-teman. Nah, bisa juga kalian digit di sini atau di sini atau juga di sini. Jadi terserah kalian mau mendigit yang bagian mana, asal tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat juga nih teman-teman. Jadi usahakan pas aja ya. Kalau saya ingin mendigit bagian di sini. Nah, kalau dirasa udah pas, udah oke. Untuk selanjutnya kita pilih bagian lihat atau view, kemudian kita pilih reset, dan kemudian kita pilih kemiringan dan kompas atau bahasa Inggrisnya tilt and compass ya teman-teman. Nah, apa sih gunanya tilt and compass atau kemiringan dan kompas itu? Gunanya untuk menstabilkan atau meluruskan citra yang kalian ambil. Tadi kan miring nih teman-teman, nah sekarang jadi lurus gini, jadi nggak pusing ya ngelihatnya. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke sini nih teman-teman, ke layers atau lapisan. Di sini kan banyak ya pilihannya, tapi kita hanya memilih satu teman-teman, yakni perbatasan dan label atau bahasa Inggrisnya itu borders and labels. Jadi kita cuma pilih satu doang ini nih teman-teman ya, jangan yang lain. Nah, selanjutnya kita langsung pindah ke sini nih teman-teman. Kita tambahin tanda buat citra yang kita ambil. Jadi kita klik di sini, nah akan muncul kayak gini nih. Kita letakin di sini nih teman-teman. Jangan terlalu mepet, tapi juga jangan terlalu tengah. Jadi kita kira-kira aja segimana pasnya. Nah, menurut saya pasnya di sini. Nah, selanjutnya kalau dirasa udah pas, kita ganti dulu nih teman-teman ikonnya biar pas gitu ya. Kita ganti dulu, gantinya ada di sini, kita klik. Nah, kita pilih yang kotak aja ya teman-teman biar gampang. Nah, kita oke dulu. Nah, kita sesuaiin lagi nih. Nah, segini pas nih, nggak terlalu keluar kotak juga nggak terlalu dalam, jadi pas gitu. Oke, nah selanjutnya kita kasih nama nih teman-teman. Namanya apa? Namanya itu kita ambil dari garis lintang dan garis bujur. Untuk namanya, yang pertama kita copy dulu garis bujurnya nih. Kita copy, kemudian kita
paste di sini. Nah, kemudian baru garis lintangnya kita copy, kita paste. Nah, kalau udah kayak gini bakal muncul juga di sini. Jadi kelihatan ya tulisannya itu, terus kita oke. Nah, uangin step yang sama ke titik selanjutnya. Jadi ada 4 titik dengan cara yang sama. Oke, kita bikin dulu. Nah, di sini karena tulisannya ada di sini, jangan disamain kayak yang tadi ya teman-teman. Jadi usahakan tulisannya itu tuh kelihatan biar bisa dibaca sama Google Earth Pro-nya. Nah, jadi kita letakin aja di sini. Oke. Terus kita copy garis bujurnya, kita paste, garis lintangnya copy, terus di paste. Nah, kelihatan kan nih tulisannya. Kalau terlalu masuk ke sana bakal kepotong tulisannya. Jadi kita harus bisa melihat citra ya teman-teman. Nah, udah. Terus selanjutnya, nah ini juga sama nih, jangan sampai kepotong tulisannya. Terus kita copy, kita paste, copy dan paste. Terus kita, nah ini kepotong nih, jadi kita agak geser sedikit. Nah, kita oke. Terus titik terakhir kita taruh di sini. Nah, kita copy bujurnya, paste, kita copy lintangnya, kita paste, dan oke. Kalau udah keempat titiknya selesai, kemudian kita bisa save image nih teman-teman, ada di sini. Kita save dulu gambar yang udah kita tandain. Nah, ketika udah muncul seperti di layar ini, kita pilih yang bagian opsi peta atau map option ya teman-teman. Kita hilangin semua centang yang ada di sini. Jadi kosong ya teman-teman. Kemudian kita simpan. Belum. Kalau udah kosong semua, kita pilih resolusi yang maksimum ya teman-teman, pilih yang maksimum. Kalau udah, kita simpan gambarnya, simpan di folder kerja kalian ya teman-teman. Namanya boleh Google Earth Studio. Nah, udah ke save, kita bisa langsung pindah ke aplikasi selanjutnya. Setelah kalian menyimpan foto atau citra dari Google Earth Pro tadi, langkah selanjutnya pastikan kalian sudah mendownload aplikasi ArcMap ya teman-teman. Aplikasinya seperti ini. Jika kalian belum mendownloadnya, kalian bisa mendownload di website resmi ArcMap, atau kalian juga bisa meminta crack file dari orang-orang yang sudah memiliki aplikasinya terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah diinstal, kita buka aja.
Oke, tampilan pertama bakal kayak gini ya teman-teman. Ini kita X aja, kita besarkan dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, hal yang pertama perlu kalian pastikan adalah adanya tabel of content dan katalog. Kalau belum ada, kalian bisa klik di sini, lalu pilih tabel of content atau katalog serta yang lainnya. Jadi ketika diklik nanti bakal muncul dan dipastikan ada di layar kalian. Kemudian langkah selanjutnya yakni pilih customize, kemudian toolbars, dan kita pilih 6 item yang harus dicentang teman-teman. Yang pertama ada draw, kemudian editor, georeferencing, layout, dan kita scroll dulu, ada standard serta tools. Jadi ada 6 item yang perlu dicentang. Kalau sudah dicentang ke 6-6-nya, kemudian kita langsung masuk ke katalog ya teman-teman. Kita masuk ke katalog dan kita harus mengkonekkan folder dulu. Folder apa yang perlu dikonekkan? Folder tadi tempat kita menyimpan foto Google Earth. Caranya gimana? Caranya kita pilih yang ini, connect to folder, kita klik. Nah, kita cari folder tempat kita menyimpan foto Google Earth tadi. Nah, ini kita oke. Nah, sudah masuk di sini. Kemudian kita klik 2 kali, akan muncul foto yang kita save tadi, kita simpan tadi. Kemudian foto yang kita klik, kemudian kita klik kanan, pilih properties, dan kita pilih yang spatial reference, yang ini ya, kita edit. Nah, kita pilih yang geographic coordinate system, kemudian kita pilih yang world, dan kita pilih WGS 1984. Kita oke. Nah, kalau sudah, foto Google Earth tadi kita seret ke lembar kerja kita. Nah, kita oke aja. Sudah masuk ke lembar kerja kita ya. Selanjutnya kita akan reposisi peta ya teman-teman. Kalian bisa pilih icon zoom di sini untuk ngezoom titik koordinatnya. Jadi kita pilih, kemudian kita kotak titik koordinatnya, kemudian nah otomatis dia akan ngezoom kayak gini ya. Kemudian kita pilih add control points di bagian georeferencing. Jadi dia ada di bagian georeferencing, terus di bagian ini add control points kita pilih. Kemudian kita letakkan di tengah-tengah kotak titik koordinatnya. Jadi kita paskan dengan tanda plusnya juga. Terus kita klik kiri, kemudian klik kanan. Nah, dia muncul pilihan seperti ini, kita pilih yang input DMS ya teman-teman. Nah, setelah muncul tabel seperti ini, kemudian kita masukkan titik koordinat sesuai dengan apa yang diminta. Degree artinya kita masukkan yang derajat, kemudian yang menit kita juga masukkan yang bertanda petik 1, untuk second tanda petik 2. Kita masukkan dulu ya teman-teman, 112 1 menit 40,68 sama dengan satunya 7, 49 dan 7,90. Bisa diingat ya teman-teman, di sini memang titik, tapi ketika masuk tabel kita harus menggantinya dengan koma. Terus kita bisa oke. Nah, udah bisa ditandain di sini kalau titik 1 sudah direposisi. Kemudian kita bisa lanjut ke titik kedua. Kita zoom dulu. Nah, kita add control points.
klik kiri, klik kanan, input DMS. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. 1 menit 45,83 7 49 7,85. Perlu diingat juga di sini harus sama S ya. Jadi kita ganti ke S, kemudian kita oke. Kalau hilang, kita bisa pencet bagian yang full extend ini buat kembaliinnya. Nah, jadi udah tertanda titik koordinat 1 dan titik koordinat 2. Selanjutnya kita ke titik koordinat ketiga. Nah, control points, klik kiri, klik kanan, input. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan aja. Kalau udah hampir sama kayak gini, tinggal edit sedikit. Ini 86, ini 28. E sama S, kita klik OK. Nah, koordinat terakhir. Kita zoom dulu. Dan kita add control points. Klik kiri, klik kanan. 112 udah menyesuaikan ya ini. Tinggal ganti-ganti sedikit. Nah, E sama S, kemudian kita OK. Nah, udah terreposisi keempat titiknya. Langkah selanjutnya kita pilih georeferencing ya teman-teman. Di sini, kemudian kita klik update georeferencing. Step ini nggak boleh kelewatan ya, nanti soalnya bakal berpengaruh ke step-step selanjutnya. Kita pilih. Nah, sudah hilang dan sudah terupdate. Kemudian kita pilih file dan save ya teman-teman. Save-nya bisa di folder kerja kalian di sini. Nah, namanya boleh deh dikasih nama Arkis Stadion Kediri. Disesuaikan aja ya teman-teman namanya. Kemudian kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Langkah selanjutnya kita akan mendigitasi line ya teman-teman. Untuk langkah ini kita bisa pilih katalog, kita klik, kemudian kita pilih folder yang kita konekkan tadi. Kita klik kanan, kemudian kita pilih new, dan kita klik yang shapefile, new shapefile ya teman-teman. Kita klik, kita pilih, kemudian untuk namanya kita ganti dengan batas. Untuk feature type-nya kita pilih yang polyline, dan kemudian kita pilih edit di sini. Nah, kita pilih yang geographic coordinate system, klik 2 kali. Kemudian kita scroll, kita pilih yang world. Kemudian pilih yang WGS 1984. Kalau sudah kita OK, kemudian kita OK lagi. Nah, dia akan muncul di sini nih teman-teman. Dan juga di tabel of content-nya. Langkah selanjutnya, kita klik editor di sini. Kemudian kita pilih yang start editing. Kita bakal memulai untuk mendigitasi line-nya. Kita klik. Nah, kita klik batas di sini. Kemudian kita pilih continue. Nah, kita langsung lihat di create feature di sini. Nah, dia udah muncul ya, teman-teman. Kita pilih batas, kemudian kita pilih line. Nah, otomatis kursornya akan berubah menjadi tanda plus gini. Kemudian kita akan tarik garis dari titik koordinat pertama, kedua,
ketiga, keempat, sampai kembali lagi ke titik koordinat pertama. Jadi kita tarik garisnya searah jarum jam ya teman-teman. Jadi begini. Nah, kita klik. Nah, ketiga, keempat, dan kembali lagi. Untuk mengakhirinya, kita bisa klik 2 kali. Nah, supaya tidak ada yang bolong atau tidak ada yang terlewat, kita bisa lebihkan ya teman-teman. Untuk garisnya, jaga-jaga supaya tidak ada yang terlewat. Kita klik 2 kali. Nah, kalau sudah berubah menjadi warna biru seperti ini, artinya sudah terdigit di titik koordinatnya. Nah, selanjutnya kita klik editor lagi. Kita save edit teman-teman. Jangan lupa untuk di save edit dulu. Kemudian di stop editing. Setelah di save edit, kemudian di stop editing. Nah, dia akan tergambar garis-garisnya. Nah, di sini dilebihkan saja nggak apa-apa ya teman-teman, supaya tidak bolong. Nah, di sini kan saya lebihkan karena kalau bolong nanti tidak bisa didigit. Nah, sudah. Langkah selanjutnya kita akan mendigit apa yang ada di dalam kotak yang 4 koordinat ini ya teman-teman. Jadi caranya kita klik editor lagi. Kemudian kita start editing lagi. Kita pilih batas, kita pilih continue, kita langsung ke create feature, kita klik batas, kita pilih line ya. Nah, kemudian caranya kita akan mendigit sesuai dengan peta. Jadi kita digit satu persatu teman-teman. Misal kita digit RTH dulu. Sini kan ada RTH nih. Kalau mau geser kita pakai icon yang pen ini ya, icon tangan ini. Jadi kita bisa geser-geser. Nah, caranya gimana? Kita bisa digit sesuai dengan petanya. Jadi misal RTH dulu didigit, setelah itu pemukiman, jalan, dan lain-lain. Jadi kita bisa mulai. Untuk memulainya terserah mau dari mana, yang penting tidak boleh ada yang bolong. Satu garis dengan garis yang lainnya harus berkesinambungan atau harus bertemu, jadi tidak boleh sendiri-sendiri begitu ya. Kita pilih tadi lagi di create feature, di batas, dan line. Sini saya mau mendigit jalan dulu nih. Caranya kita lebihkan lagi ya garisnya dari kotak koordinat tadi. Kita lebihkan supaya jaga-jaga tidak ada yang terlewat. Kita digitnya seperti ini. Titik. Nah, ini kita mendigit jalan. Jadi kita mengikuti bentuk petanya. Nah, ini jalan. Kalau mau pindah, kita bisa geser. Nah, kita pilih create feature lagi. Setiap mau mendigit line, kita harus ke create feature dulu. Nah, nanti dia bisa langsung otomatis. Nah, begini. Ini jalan ya, teman-teman. Seperti di awal tadi, ketika ingin mengakhiri, kita klik 2 kali. Nah, jadinya kan seperti ini. Jadi dia sudah terdigit satu lainnya nih. Kemudian kita digit lagi di bagian lainnya. Kan jalan tuh ada 2 sisi, jadinya kita harus mendigit juga di sini. Tapi kita harus mengikuti jalannya ini ya, teman-teman.
kita digit. Kalau ada pohon ya kita sesuaikan pohonnya. Kita lebihkan juga, kemudian klik 2 kali. Nah, jadi semuanya akan terdigit ya teman-teman. Nanti kita akan digit RTH setelah ini. Kita akan digit RTH. Kita bisa mulai digitnya dari sini juga tidak apa-apa. Jadi semuanya bisa dari mana saja asal titik satu dengan titik yang lain itu tetap bertemu ya teman-teman. Jadi misal seperti ini RTH. Karena di sini ada pemukiman, kita juga pilih juga. Nah, kita lebihkan. Nah, ini juga RTH juga pemukiman. Di sini bagian pemukiman, sini RTH. Nah, kita langsung digit juga RTH-nya. Nah, kita benar-benar menyesuaikan ya. Kalau yang mau digit RTH ya RTH, kalau mau pemukiman ya pemukiman. Nah, di sini harus bertemu, nggak boleh cuman berhenti di sini terus diklik 2 kali. Jadi kita harus temukan antar titiknya nih. Nah, kita harus bertemu. Nah, jadi di sini kita juga mendigit jalan, mendigit RTH, mendigit pemukiman. Kita lanjutkan dulu ya teman-teman sampai semuanya terdigit. Gimana kalau ada RTH yang di tengah ini? Jadi kita ambil yang di sini dulu, kita digit RTH-nya dulu. Nih. Kita satukan dengan batas yang ada di sini. Nah, kemudian kita di sini kan di tengah ya. Pohonnya tuh di tengah, jadi kita juga ginikan saja. Nah, ini RTH, kemudian ini juga kita ginikan. Jadi setiap garisnya tuh tetap tersambung gitu. Nah, ini begini. Gak boleh ada yang bolong ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada digit RTH, tapi di dalamnya juga ada pemukiman, tapi semua garisnya tetap tersambung, nggak boleh ada yang bolong atau sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian kita digit di sini ada perkantoran, jadi kita juga digit sendiri perkantoran. Kita lebihkan ya teman-teman, jangan lupa untuk dilebihkan. Nah, di sini sudah terdigitasi line perkantoran. Kemudian untuk pemukiman kita boleh mendigitnya 1 begini karena memang pemukiman, atau juga bisa didigit per atapnya. Jadi begini. Nah, kita mulai dari sini dulu. Kita bisa per atapnya ya, kita bikinlah garis-garis dulu. Kalaupun kalian tidak mau per atap juga bisa, jadi hanya satu digitasi saja. Namun akan lebih detailnya itu per atapnya. Kita lebihkan. Nah, ini ada RTH ya, di sini kita kasih
Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung digit per atapnya. Jadi menyesuaikan gini ya teman-teman. Boleh begini. Intinya kita mengikuti peta saja. Kalau dirasa udah cukup, udah oke. Ini karena sama atapnya berarti satu bangunan ya. Kita next. Nah, udah ya teman-teman. Kita udah digit per atapnya. Selanjutnya kita digit yang lain juga. Nih ada sekolah. Nah, awalnya kita digit dulu nih. Di sini juga ada RTH, jadi kita digit dulu yang ada RTH-nya dulu aja ya, biar gampang. Nah, kita langsung ginikan saja. Kita langsung puterin aja nih ke sekolahnya. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk digit yang RTH. Di sini juga ada lahan parkir, jadi nanti kita gini kan. Nah, di sini ada lahan parkir, tapi di sini juga ada RTH-nya. Gitu ya, teman-teman. Setelah kalian selesai mendigitasi line, kalian juga bisa untuk mengganti warna line agar terlihat lebih terang atau tidak gelap seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian juga gampang atau mudah melangkah ke step selanjutnya. Caranya kita klik batas di table of content 2 kali. Nah, kemudian kita pilih di simbologi. Kemudian kita pilih yang simbol ini, kita klik. Nah, di sini kalian bisa memilih garis atau warna apa yang ingin kalian gunakan. Di sini agar lebih terlihat kita pilih yang warna kuning saja. Nah, di sini kita juga bisa mengganti ketebalan garisnya. Mau setebal apa? Nah, ini di sini juga ada previewnya. Kita pakai yang satu saja supaya terlihat ya teman-teman. Kita klik OK, kemudian kita apply. Nah, lebih terlihat kan daripada yang warna merah tadi. Kemudian kita OK saja. Nah, ketika proses saat kalian mendigitasi itu ada line yang salah, kalian bisa menghapusnya dengan cara kalian pilih di bar editor. Di barisan editor kita pilih yang split tool yang ini ya teman-teman. Nah, kita klik, kemudian kita kalau muncul seperti ini kita oke aja. Kemudian kita pilih line yang salah. Misal yang salah adalah line yang ini ya. Dan kita klik. Nah, ketika sudah biru seperti ini, teman-teman bisa pencet tombol delete di keyboard seperti ini. Nah, dia akan otomatis hilang dan teman-teman bisa mendigit ulang. Oke, kita digit ulang, caranya sama di create feature, kemudian di batas dan di line. Nah, kemudian kita digit ulang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan lupa dilebihkan. Nah, sudah. Nah, bagaimana kalau
digitasinya belum selesai, belum sampai akhir, namun garisnya salah seperti ini. Nah, begini kan salah ya teman-teman. Itu caranya tinggal di Ctrl Z saja. Jadi kita pencet Ctrl dan Z. Nah, otomatis dia akan mengundo atau menghapus secara otomatis. Nah, jadi kita digit lagi dari awal. Ctrl Z berguna ketika line yang di peta itu belum berwarna biru. Kalau sudah berwarna biru seperti ini, kita harus menggunakan split tool. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sudah selesai untuk mendigitasi lainnya. Jangan lupa untuk di save edit ya, teman-teman. Seperti di awal tadi, kita klik editor, kemudian save edit, dan kita stop editing. Sudah selesai. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengubah yang tadinya polyline, kita ubah ke polygon ya teman-teman. Caranya untuk langkah pertama kita buka Art Toolbox yang ada di sini, yang ada warna merahnya, kita klik. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih Data Management Tools, kita klik 2 kali. Lalu kita pilih yang feature, teman-teman. Di mana feature? Nah, di sini kita klik juga 2 kali. Kemudian kita pilih Feature to Polygon. Feature to Polygon. Nah, ini kita klik 2 kali juga. Nah, akan muncul seperti ini tabelnya. Kita masukkan inputnya, itu batas ini, kita klik. Nah, dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, untuk outputnya kita klik di sini, kita klik folder. Kemudian kita kasih nama, kita taruh di sini, di folder kerja kita ya teman-teman. Kita kasih nama batas polygon. Tidak boleh ada spasi ya teman-teman. Kemudian setelah dikasih nama, di save aja. Kita save. Nah, udah ke save ini. Lalu decimal degrees-nya, di sini ada decimal degrees, kita ganti menjadi meters ya, teman-teman. Meters. Nah, ini. Kemudian kita oke. Kita tunggu di sini sampai ada notifikasi atau pemberitahuan kalau polyline kita itu berhasil. Kita tunggu dulu. Nah, di sini udah ada notifikasi ya, feature to polygonnya udah berhasil. Tandanya centang dan peta kita sudah terblok seperti ini. Setelah kita udah mengubah ke polygon, langkah selanjutnya yakni labeling atau memberi nama pada bagian polygonnya ya teman-teman. Kita langsung ke batas polygon saja, kemudian kita klik kanan dan kita pilih yang properties. Kemudian kita masuk ke display ya. Kemudian kita isi yang bagian transparent ini atau transparansi, kita isi 70%. Kemudian kita apply. Nah, kita langsung bisa lihat nih di sini, wah, langsung transparan banget. Biar memudahkan kita untuk melabeling nantinya. Kemudian kita oke aja. Kemudian kita kembali lagi ke batas polygon, kita klik kanan. Kemudian kita open atribut tabel, klik.
Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa langsung pilih tabel option di sini. Nah, terus kita pilih yang add file di sini. Nah, langkah selanjutnya kita akan memberi nama. Kita kasih nama yang pendek aja biar nggak kepanjangan juga. Kita kasih nama PL. Kemudian untuk type-nya kita ganti menjadi teks. Nah, sudah seperti ini, kemudian kita oke. Selanjutnya, kita bisa pilih lahan mana yang akan kita labeling ya, teman-teman. Caranya, klik editor di sini, kemudian kita pilih start editing. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih yang batas polygon. Kemudian kita continue. Nah, kursor kalian akan otomatis berubah menjadi seperti ini untuk bisa memilih lahan mana yang akan kalian labeling ya, teman-teman. Nah, apa aja sih yang bisa kita labeling? Macamnya banyak ya, teman-teman. Di sini ada perumahan, ada pemukiman, perkantoran, gedung sekolah, ada RTH yang meliputi makam, pohon, dan tanaman sepanjang jalan. Kemudian ada jalan, ada lahan kosong atau parkiran, ada sawah, dan pergudangan. Sebenarnya masih banyak lagi ya teman-teman, seperti sungai, tambak, laut, dan lain-lain. Jadi, pastikan kalian bisa melihat citra kalian dengan baik ya. Ada apa aja sih di dalamnya, begitu ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memilih lahan mana yang akan kita labeling. Di sini ada RTH ya, kita RTH dulu ya teman-teman. Kalau kita labeling satu-satu seperti ini pasti membutuhkan waktu yang lama. Jadi cara cepatnya kita pilih dulu RTH 1. Kan kalau seperti ini satu-satu lama ya teman-teman. Jadi kita pilih dulu satu seperti ini. Untuk bisa memilih RTH yang lain, kita juga tekan tombol shift ya teman-teman. Jadi setelah memilih satu seperti ini, kemudian kita tekan tombol shift, kemudian kita pilih RTH yang lain. Nah, dia akan terpilih banyak, jadi waktunya juga cepat ya, otomatis gitu ya teman-teman. Nah, kalau dirasa sudah RTH-nya terpilih semua, kita kembali ke tabel dan kita klik yang show selected records. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya teman-teman, terpilih dengan banyak. Kemudian di bagian PL kita klik kanan, kemudian kita fill kalkulator, kita klik. Nah, kita isi di bagian PL ya teman-teman. Tadi kita kan memilih ruang terbuka hijau, jadi kita juga masukkan nama lahannya itu ruang terbuka hijau. Untuk mengawalinya kita harus wajib ya teman-teman diapit oleh tanda petik 2. Jadi seperti ini, ruang terbuka hijau. Kemudian kita tutup lagi dengan petik 2. Jadi harus diapit ya teman-teman. Kalau sudah, kemudian kita oke. Kita tunggu dulu. Nah, dia akan otomatis terlabel ya teman-teman. Nah, ini jadi akan muncul seperti ini. Kalau kita kembalikan lagi ke show all records, maka dia akan sudah terlabel ruang terbuka hijau. Caranya, kalau kita ingin melabel lagi, kita harus clear selection ya teman-teman, biar tidak tercampur. Kita clear dulu. Nah, kita kembali ke show all records. Tadi sudah RTH, sekarang kita label pemukiman. Caranya sama, klik dulu satu, kemudian kita tekan tombol shift, kemudian kita pilih deh pemukiman yang akan kita labeling. Seperti itu ya teman-teman. Pastikan kalian pandai melihat citra ya teman-teman.
pemukiman. Nah, di sini sudah pemukimannya sudah terpilih semua. Kemudian kita ke show selected records lagi, kemudian kita klik kanan pada PL field kalkulator. Nah, ini tinggal dihapus aja ya teman-teman. Kita ganti pemukiman dan kita oke. Nah, dia akan otomatis seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita clear lagi, kita akan melabel jalan. Kalau jalan di sini hanya satu ya, jadi kita langsung aja. Kemudian kita langsung fill. Ini adalah jalan. Dan kita oke. Nah, sudah. Dia pasti akan di sini nih teman-teman ya. Masih ada yang kosong ya beberapa. Kita clear dulu, jangan lupa di clear ya teman-teman. Kemudian kita di sini ada lahan kosong ya, atau parkiran. Kita masukkan lahan kosong. Oke. Sudah, kita clear lagi. Kemudian di sini ada gedung. Kita masukkan saja gedung. Oke. Sudah, kita clear lagi. Kemudian di sini ada sekolah. Dan kita oke aja teman-teman ya. Kita clear lagi. Kita cek apa masih ada yang tertinggal. Sepertinya masih ada tertinggal satu ya teman-teman. Caranya kita kan nggak tahu nih teman-teman, ini tuh yang mana, ini tuh poligon yang di mana, di sebelah mana. Caranya untuk tahu, kita klik di sini. Nah, kita akan tahu nih teman-teman, ternyata mana nih poligon yang belum terlabel. Di sini ternyata segitiga. Nggak apa-apa teman-teman, kita masukkan saja. Dia ikut ke ruang terbuka hijau. Jadi kadang ada aja ya teman-teman, sedikit-sedikit celah gitu untuk terlabeling. Jadi kadang ada ruangan-ruangan kecil yang nggak terdeteksi seperti itu. Oke. Dan kita clear lagi. Nah, di sini sudah terisi semua ya, teman-teman. Kalau sudah terisi semua seperti ini, kita ke editor lagi. Kemudian kita save edit ya, teman-teman. Jangan lupa untuk di save edit. Kita save edit, kemudian kita stop editing. Setelah selesai memberikan nama atau labeling pada lahan, langkah selanjutnya kita akan memberikan warna pada setiap lahannya ya teman-teman. Di sini kita bisa X aja, kemudian kita pilih batas poligon di sini, kita klik kanan, kemudian kita pilih properties. Di sini transparansinya kita nolkan saja ya, 0% teman-teman, dan kita oke. Kita kembali lagi ke batas poligon, klik kanan, properties, kemudian kita pilih yang simbologi. Nah, akan muncul seperti ini. Kita pilih yang kategoris ya, teman-teman. Kemudian di bagian value field kita pilih PL. Nah, di sini tidak usah dicentang. Kemudian kita add all values. Nah, nama-nama atau label yang kita masukkan tadi akan muncul seperti ini ya, teman-teman.
Untuk mengganti warnanya kita bisa klik 2 kali. Nah, akan muncul banyak warna ya teman-teman. Untuk macam-macam warnanya kita bisa lihat di sini daftar warnanya. Jika lahannya perumahan maka warnanya adalah violet, pemukiman Cherry-Cola, tambah reservoir dan selanjutnya. Di sini tadi kita pilih gedung. Gedung itu termasuk dari bangunan ya teman-teman. Kita pilih flame red. Kita fill colornya, kita klik, kemudian kita cari warnanya yang flame red. Nah, ini flame red ya teman-teman. Kemudian kita oke. Lakukan hal yang sama kepada lahan-lahan yang lain ya teman-teman. Jalan itu warnanya adalah Mars red. Nah, ini kemudian kita oke. Lahan kosong, fill colornya putih, kemudian outline-nya adalah like apple. Kita cari warnanya like apple. Ini kita oke. Pemukiman warnanya Cherry-Cola. Ini kita oke. Ruang terbuka hijau warnanya adalah medium apple. Kita oke. Sekolah itu masuk ke bangunan ya teman-teman. Kita pilih juga flame red, jadi sama warnanya seperti gedung. Oke, nah akan jadinya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada RTH-nya warna hijau ini, kemudian pemukimannya warna Cherry-Cola dan lain-lain ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan melayout ya teman-teman. Yang akan kita layout adalah lahan yang sudah kita warnai ini. Sehingga petanya kita matikan saja. Di sini ya teman-teman, kita matikan, Nah, kemudian batasnya juga kita matikan. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita pilih view, kemudian kita layout view. Nah, dia akan otomatis masuk ke dalam bingkai seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan melandscape-kan. Jadi kita pilih file, kemudian pilih yang page and print setup. Kemudian kita pilih landscape ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita oke saja. Nah, dia akan otomatis landscape seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita atur, kita kecilkan, kita atur sedemikian rupa supaya petanya bisa sesuai seperti itu ya teman-teman. Kita kira-kira saja. Atur dulu. Nah, kalau sudah sesuai, kita sesuaikan dan kita atur skalanya ya teman-teman. Skalanya kita bikin 2000 supaya peta di sini bisa fit atau bisa pas ya teman-teman. Jadi kita main skala ya teman-teman. Nah, untuk menggeser kita pakai yang icon tangan ini ya teman-teman, supaya pas. Nah, ini sudah pas ya teman-teman. Jadi kita pakai skala 1000. Jadi sesuaikan saja skalanya berapa dengan gambar. Jika dirasa terlalu besar, maka skalanya dikecilkan. Seperti itu ya teman-teman. Jika terlalu misal ini 1000 ini kurang, jadi kita kecilkan. Semakin kecil skala, maka akan semakin besar
petanya. Misal ini kita ganti menjadi 900. Maka dia akan ngezoom teman-teman. Nah, jadi kan nggak pas ya sama gambarnya karena terlalu besar. Semakin besar skalanya, dia akan semakin kecil petanya. Misal di sini kita tadi 2000. Nah, dia akan semakin kecil. Jadi main skala saja ya, teman-teman. Tadi pasnya adalah 1000 kita atur dulu biar pas. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan membuat bingkai dan garis untuk nama-nama yang ada di sini, keterangan petanya. Kita pilih yang di sini ya teman-teman, kita pilih rectangle, kemudian kita blok kotak di sini. Nah, seperti ini. Kita blok. Nah, ketika sudah diblok seperti ini, kotaknya kita klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian fill color-nya kita pilih yang no color. Outline-nya hitam, dengan ketebalannya kita 3 saja. Dan kita oke. Nah, di sini dia terlihat ya, ada bingkainya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita akan membuat tempat untuk nama-nama keterangan petanya. Di sini kita pilih yang line. Kita buat dulu ya teman-teman, sesuai, kita luruskan. Nah, sudah seperti ini. Jadi kita bikin dulu semuanya ya teman-teman. Di sini ada keterangan peta. Agak susah ya teman-teman untuk biar lurus. Nah, supaya cepat kita copy saja, kita Ctrl C ya teman-teman. Kemudian kita Ctrl V, kita paste. Nah, di sini tempat untuk skala. Sama teman-teman, kita copy, kita paste. Ini untuk legenda. Kemudian kita copy, kita paste, insert, copy paste sumber. Dan ini nama untuk pembuat ya teman-teman, nama kita di sini. Oke, langkah selanjutnya supaya sama tebalnya, garisnya kita properties, kemudian ditebalkan 3 semua ya teman-teman, diklik kanan, properties 3. Oke, semuanya ya teman-teman yang kita buat tadi. Oke.
jika ruangnya takut terlalu besar atau terlalu kecil, tidak usah khawatir, nanti kita bisa atur lagi sesuai dengan data yang kita masukkan. 3. Oke, langkah selanjutnya kita akan memberikan teks ya teman-teman. Kita pilih yang di sini, kita pilih teks ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih dulu di sini. Kita klik 2 kali. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita akan memberikan nama. Ini tadi adalah peta penggunaan lahan di kawasan Stadion Wijaya Kota Kediri. Jadi ini sesuai dengan lahan kalian ya teman-teman, di kota mana tahun 2023. Kemudian kita ini dulu ya teman-teman, atur dia di tengah, kemudian kita oke. Nah, jika dirasa kurang besar tulisannya, kita bisa di sini kita pilih mau segimana tulisannya. Kita bold juga ya teman-teman biar kelihatan. Nah, sepertinya seperti ini sudah cukup ya. Nah, di sini ada space, kita naikkan saja garisnya. Nah, kalau sudah memberikan nama, langkah selanjutnya kita akan memberikan skala ya teman-teman. Kita bisa ke sini, ke insert, kemudian kita pilih yang north row. Kita pilih yang S3 North 18. Kita oke. Nah, di sini ya teman-teman. Ini adalah kompas atau mata angin. Di sini belum ada keterangan utara, selatan, barat, dan timur, jadi kita buat secara manual. Caranya tadi kita sama seperti tadi, kita tambahkan teks, kemudian kita klik 2 kali, dan kita bikin satu-satu. Kemudian lagi S lagi B terakhir T. Kita oke, kemudian kita pilih, kita besarkan tulisannya ya teman-teman. Kita bold. Nah, kemudian kita atur di sini O, dan di sini S, di sini B, di sini B, dan di sini T ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya supaya ini kan tadi sendiri, jadi kalau mau dipindahkan jadi harus sendiri-sendiri juga ya teman-teman. Caranya biar bisa menyatu, kita blok semuanya seperti ini. Nah, kalau sudah terblok seperti ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih grup ini ya teman-teman. Kita klik, nah dia akan
menjadi satu, jadi tidak sendiri-sendiri lagi ya teman-teman, biar mudah untuk memindahkan. Kita taruh di sini, bentar. Nah, kita sesuaikan ya, kita atur-atur aja. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan skala bar ya. Ini tadi adalah skala mata angin. Kita pilih insert, kemudian kita pilih yang scale bar. Kita pilih yang scale bar 2. Nah, yang ini ya teman-teman. Kemudian kita properties dulu. Nah, di sini number divisionnya kita pilih 3. Untuk subdivisionnya kita 0. Kemudian division unitnya kita pilih yang kilometer. Nah, di sini kita ganti km. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian di number and mark kita pilih yang frekuensinya, kita pilih yang division, dan kita oke, dan kita oke di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita sesuaikan saja ya teman-teman. Nah, kita ginikan. Sepertinya ini terlalu kecil, jadi kita atur lagi. Nah, ketika sudah kita masukkan skala barnya, kita akan memasukkan skala teksnya. Kita pilih insert, kemudian scale text ini kita pilih yang absolute scale ya teman-teman. Ini otomatis seperti skala di sini, jadi 1:1000. Di sini juga 1:1000. Kita bold, jangan lupa ya teman-teman, biar kelihatan. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan legenda ya teman-teman. Caranya kita klik insert di sini, kemudian legend. Nah, ini kita klik, kemudian kita next saja. Nah, di bagian legend ini kita ganti jadi huruf besar semua, legenda. Kemudian kita next saja, next lagi, dan finish. Nah, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Kita besarkan dulu. Nah, untuk biar batas poligon dan PL-nya ini tidak muncul, kita klik kanan pada legenda ini, kemudian properties, kemudian kita tunggu dulu, kita klik kanan di batas poligonnya, properties. Nah, kita hilangkan show layer name dan headingnya, kita hilangkan centangnya, kita oke, kemudian di oke. Nah, dia akan hilang ya teman-teman, dan kita bisa besarkan. Nah, kita bold juga. Kalau sudah memasukkan legenda, langkah selanjutnya kita akan memasukkan
inset ya teman-teman. Kita masukkan inset, kita beri teks inset peta. Kita tengah, kita oke. Nah, di sini kita besarkan dulu tulisannya, kita bold. Insert peta adalah peta awal kita ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke sini insert, kemudian data frame. Nah, ini kita sesuaikan dulu di sini. Kemudian di data frame ini kita klik kanan, pilih add data. Nah, kita masukkan foto kita ya teman-teman. Nah, ini yang Google Earth Stadion kita add. Nah, dia akan muncul seperti ini, otomatis ya teman-teman. Jadi kita masukkan dulu skalanya supaya ya sama seperti yang tadi ya teman-teman, ngefit, jadi dia nggak kebesaran nih. Ini kan kebesaran ya teman-teman. Kita atur dulu skalanya. Ini sebenarnya kebesaran 1000. Oh sorry, kebesaran. Kita lihat dulu apa sudah pas. Kita atur-atur aja ya teman-teman, pasnya seperti apa. Kalau dirasa masih kurang, kita tambah atau kita kurang saja skalanya. Nah, sepertinya fit yang 3000 tadi. Nah, sudah. Kemudian kita akan mengcopy batas yang ada di table of content di bagian layers. Kita copy, kemudian kita masukkan ke new data frame di sini. Kita paste ya teman-teman. Nah, dia akan masuk ke new data frame dan kita nyalakan batasnya. Nah, dia akan nyala ya teman-teman. Kalau dirasa masih kurang pas, kita kecilkan lagi layer skalanya. Maaf, kita kecilkan, kita besarkan. Nah, jadi batasnya terlihat semua seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan sumber foto kita. Kita pilih teks di sini, dan kita masukkan sumber Google Earth Kota Kediri 2023 dan kita oke. Kita atur, kita bold. Nah, sepertinya 13.
atur dulu. Nah, sudah seperti ini. Terakhir adalah nama beserta NIM kita. Kita tambahkan dulu. Nama, NIM, kalau sudah, kemudian kita oke. Kita atur dulu. Jangan lupa di bold ya teman-teman. Kita atur sekiranya yang kurang tepat supaya pas. Langkah terakhir yakni kita akan grids ya teman-teman. Setelah kita masukkan semua komponennya, kita akan grids dengan klik kanan pada peta, kemudian kita pilih properties, kemudian pilih yang bagian grids ya teman-teman, kemudian kita pilih yang new grid, kita pilih yang measure grid yang tengah ya teman-teman, kemudian next, kita next saja, kita next lagi, dan finish, kemudian apply, dan oke. Nah, dia akan otomatis tergrid ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa save. Kita save, kemudian kita ubah menjadi JPEG ya teman-teman, atau JPG dengan klik file, kemudian kita export map ya. Kita export menjadi JPG ini ya teman-teman, dengan resolution 500. Sudah, kita save di sini, kemudian kita kasih nama, kemudian kita simpan. Nah, dia akan otomatis ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, step-step atau langkah-langkah untuk digitasi lahan. Sekian video ini, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.